PJ mata sebagai PJ mata kuliah, izin nanti Bapak Ibu, saya hari ini menyampaikan kaitan dengan RPS, proses pembelajaran kita sampai ke depan. Kemudian selanjutnya nanti Bapak Ibu, nanti kita coba bahas tentang bencana. Izin Bapak Ibu, mungkin pengalaman Bapak Ibu itu jauh lebih banyak daripada kami yang menyampaikan di sini, akan tetapi yang namanya mata kuliah, sepengalaman kami, sependek pengetahuan kami harus menyampaikan itu gitu terkait dengan kurikulum dan seterusnya. Ji, saya keseharian di Unisa, kemudian juga lah ya di keperawatan kritis, di keperawatan gawat darurat, di keperawatan bencana saya mengampu di situ. Pendidikan terakhir saya itu di apa namanya di baru baru S2 gitu. Oke. Sepertinya tidak cukup ya kalau urusan perkenalan singkat gitu. Jadi ini selanjutnya adalah saya coba menyampaikan tentang RPS atau rencana pembelajaran semester kita. Mohon maaf ini kok 2023, 2024, 2025. 2000 ya. Gitu. Di semester genap khusus untuk RPL. Nanti penanggung jawab mata kuliah itu sama ada saya, kemudian tim teaching nanti ada Ibu Dwi Prihatiningsih, dan kedua ada Ibu Evi Fibrianti, dan satu lagi ada Mas Aziz. Oke. Eh, kami mungkin Bapak Ibu bisa memanggil kami Mas atau Mbak gitu, kecuali Ibu Dwi. Kalau saya Mas sama Bu Evi sama Pak Aziz, Mas Aziz, Mbak Evi itu mungkin seusia dengan adik Bapak Ibu atau seusia dengan anak Bapak Ibu. Kami kami masih anak baru lahir gitu. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, ini adalah RPS, biar kita sama-sama saling apa ya, sama-sama enak gitu. Bapak Ibu mengerjakan apa yang kami minta, kemudian Bapak Ibu juga menerima haknya gitu. Nah, untuk RPS ini nanti rencana pembelajaran kita di 2024-2025 untuk semester genap ini besaran SKS-nya 3 SKS, kemudian 2 SKS teori dan satu SKS praktikum. Nah, ini nanti mungkin praktikumnya kita buat sesingkat mungkin dan sesimpel mungkin. Bapak Ibu, nanti saya mohon arahan juga Bapak Ibu inginnya dan enaknya itu seperti apa. Jadi kita ketemu di tengah-tengah. Tidak memberatkan Bapak Ibu, di saya juga tidak enak. Tadi sudah saya sampaikan untuk tim teachingnya ini, nggih. Ada saya, Bu Dwi, kemudian Bu Evi dan Pak Aziz. Baik, Bapak dan Ibu semuanya. Nah, ini untuk besaran nilai. Biasanya nanti di akhir itu akan ada banyak komplain tentang nilai kalau mahasiswa reguler gitu. Kalau RPL saya yakin tidak akan komplain dan saya yakin nilainya A semua. Jadi, untuk metode penilaiannya nanti ada team based learning atau case based learning, kemudian praktikum, tugas, kuis, dan ujian akhir semester. Nah, besarannya seperti apa? Besarannya untuk evaluasi praktikum nanti 15%, kemudian seminar tugas nanti 15%, kemudian analisis laporan proyek bentuknya adalah proyek itu 30%. Total dari proyek ini nanti 60% ya Bapak Ibu. Kemudian untuk tugas sendiri ini tugas sendiri itu ada 15%, kemudian bentuknya nanti kuis, nanti saya akan berikan di lensa, kuis itu 10%, dan ujian teorinya besarannya 15%. Jadi totalnya subnya adalah 40%. Total keduanya adalah itu di 100%. Jadi Bapak Ibu, kenapa kami memberikan seminar tugas, analisis laporan, tugas lagi, kuis lagi, dan seterusnya, itu supaya mendongkrak nanti di ujian teorinya. Saya yakin Bapak Ibu bukan kami meragukan gitu, tapi misalkan kalau lagi bukan malas ya, misalkan banyak lupanya dalam teori sehingga di ujian teori nanti cukup cukup kewalahan, sudah kerja gitu ya, sudah ngurus anak istri gitu, suami gitu nggih Bapak Ibu. Jadi
kami banyaknya di tugas sehingga mendongkrak nanti nilai untuk ujian teorinya. Jadi ujian teorinya nanti bisa di 15 sekitar 15% gitu, nggih. Maaf, ini maksudnya ujian teori dibagi dua ini. Di sini ujian teori yang UTS dan UAS gitu. Jadi tidak terlalu berat lah. Nggih. Jadi ada apa ya itu? Barang ya? Jadi ngapunten. Baik, Bapak dan Ibu selanjutnya, ini saya coba paparkan. Nanti untuk teori ada 14 kali pertemuan, kemudian untuk praktikum nanti ada 4 praktikum, dan semuanya memiliki evaluasi. Oke. Nah, saya jelaskan untuk teori terlebih dahulu. Untuk teori nanti kita materi yang pertama adalah konsep dasar keperawatan bencana, kemudian legal etik keperawatan bencana, kemudian pertemuan ketiga itu etik dan legal dalam penanggulangan bencana. Kemudian pertemuan keempat tadi nanti tentang manajemen bencana multi hazard. Kemudian pertemuan kelima nanti konsep model triase bencana. Kemudian yang keenam, pertemuan keenam nanti kesiapsiagaan bencana pada komunitas. Kemudian pertemuan ketujuh itu manajemen shelter. Kelihatan buatan Bapak Ibu? Semoga kelihatan, gitu. Yang Kelihatan, pertemuan Pak. ketujuh, gitu. Yang pertemuan ketujuh nanti manajemen shelter dan manajemen logistik penanggulangan bencana. Kemudian yang pertemuan ke-8 nanti tentang ICS atau Incident Commander System pada penanggulangan bencana. Yang ke pertemuan ke-9 nanti analisis dan pengelolaan kelompok rentan pada bencana. Kemudian pertemuan ke-10 nanti koordinasi dan kolaborasi dalam penanggulangan bencana. Yang ke-11 nanti Hospital Disaster Preparedness. Kemudian yang pertemuan ke-12 nanti surveillance kesehatan bencana. Pertemuan ke-13 itu peran dan tanggung jawab perawat dalam bencana, dan di pertemuan ke-14 konsep kerja dalam perawatan dan perawatan paliatif di bencana. Oke. Jadi izin nanti Bapak Ibu harusnya kita ada 16 pertemuan, tapi dua pertemuannya itu ada digunakan untuk UTS dan UAS. Di pertemuan ke-8 harusnya nanti ke-8 apa ke-6 saya agak lupa. Ke-8 atau ke-6 gitu gitu. Saya agak lupa. Ya betul, yang ke-8 itu adalah nanti UTS, dan yang pertemuan ke-14 nanti itu sorry 16 akhirnya. Yang ke-16 itu nanti UAS, oke, Bapak Ibu. Nah, untuk praktikum nanti ada 4 praktikum ini yang kita akan evaluasikan. Yang pertama adalah tentang Hospital Disaster Preparedness, kemudian Community Disaster Preparedness, kemudian yang keempat adalah analisis kelompok rentan dalam bencana, dan yang ketiga maksud saya, yang keempat adalah vulnerability disaster atau kerentanan dalam bencana. Nah, khusus yang khusus keempat ini nanti kita modelnya praktikumnya online. Yang Hospital Disaster Preparedness nanti kami siapkan eh, pertemuan pertama itu penjelasan terlebih dahulu tentang bagaimana Hospital Disaster Preparedness tidak pada skills nih Bapak Ibu. Nanti kami berikan model kuesioner atau form kuesioner yang Bapak Ibu nanti silahkan disebarluaskan di apa namanya di rumah sakit masing-masing gitu. Oke. Setiap rumah sakit nanti akan ada temanya sendiri gitu. Nanti kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga nanti kami bagi gitu. Oke. Dan di pertemuan kedua sebagai evaluasinya adalah hasil dari analisisnya. Gitu. Kemudian sama juga di Community Disaster Preparedness nanti kesiapan di apa namanya kesiapsiagaan di komunitas atau di lingkungan masing-masing itu akan seperti apa. Nanti ada kuesionernya juga gitu ya. Dibahas dulu isi dari kuesionernya di pertemuan pertama, kemudian yang kedua nanti Bapak Ibu menganalisis dan at least nanti mempresentasikan gitu. Oke. Kemudian yang ketiga, analisis kelompok rentan juga sama seperti satu, 2, dan 3. Kemudian kalau yang keempat, vulnerability disaster itu nanti mohon izin Bapak Ibu akan diminta untuk atau kita praktikum tentang bagaimana mapping gitu ya, menghitung. Nah, hitung-hitungan lagi. Menghitung dalam bentuk peta, menghitung kerentanan di
apa namanya di komunitas kita. Misalkan di desa X itu cara menghitung kerentanannya seperti apa itu nanti ada analisisnya sendiri. Itu yang nanti kita akan praktikumkan dan nanti akan diberikan evaluasi. Jadi, sementara adakah pertanyaan Bapak Ibu? Oh iya, saya mau tanya dulu Bapak Ibu kalau kelompok satu full dari PKU mana? PKU Bantul, Pak. Kelompok satu full PKU Bantul. Kalau Ji. kelompok kelompok dua kota nopo Oh, anu Jogja, Pak. itu Jogja. Kalau kelompok tiga, Campuran, Pak. oh kelompok tiga campuran antara PKU mana? Bantul sama Gamping. Bantul sama Gamping. Oke, ya baik. Lebih banyaknya Gamping nopo kota? Untuk yang nopo, Pak? Yang campuran tadi. Nggih. Kayaknya untuk yang dari PKU Gamping itu ada 7 orang. Apa? Yang dari PKU Bantul kurang tahu, Pak. Oh, 7 orang juga, Bu. Pak, Sama. 7 orang juga. siap siap. Nanti maksud saya di dalam dinamika kelompoknya kita akan pembagian apa namanya ininya, tugas-tugasnya gitu aja. Ya. Jadi Bapak Ibu itu untuk bahan kajian pemateri pembelajaran kita. Ada pertanyaan dulu Bapak Ibu? Oke, sekarang dengan siapanya? Oke, ini adalah referensi yang kita gunakan apa namanya dalam proses pembelajaran ini. Insya Allah dari hasil riset atau penelitian kami itu bisa di apa namanya bisa diakses dan kita akan gunakan laporan dari atau hasil dari yang kami Bapak Ibu sudah. Oke, oke Bapak dan Ibu, nanti untuk pertemuan pertama dengan saya itu tentang hospital konsep dasar bencana gitu ya. Kemudian yang kedua pertemuan kedua juga masih dengan saya. Mohon maaf karena mungkin nanti saya di sini agak cukup banyak ketemu dengan Bapak Ibu karena apa namanya pengurangan bukan pengurangan dia sedang ada yang sekolah dan seterusnya gitu. Jadi cukup cukup ini cukup cukup banyak ketemu dengan saya gitu nggih. Kemudian yang pertemuan ketiga juga nanti ketemu dengan saya. Kemudian pertemuan keempat nanti yang kesiapsiagaan atau disaster preparedness itu ketemu dengan Bu Evi atau Mbak Evi. Kemudian yang kelima nanti Bu tentang triase dalam bencana ketemu dengan Ibu Dwi Prihatingsi. Kemudian yang keenam nanti ketemu dengan Ibu Evi. Kemudian pertemuan yang ketujuh nanti ketemu dengan saya lagi. Pertemuan ke-8 nah itu. Pertemuan ke-8 itu nanti kita UTS di Bapak Ibu. Dikalikan saja 2 bulan dari sekarang itu UTS lagi. Kemudian nanti pertemuan ke-9 tentang IGS itu ketemu dengan saya. Kemudian di pertemuan ke-10 itu yang kelompok rentan atau palliative gender equality nanti ketemu dengan Ibu Dwi Prihatingsi. Kemudian yang pertemuan ke-11 dan satu ya, ke-11 yang koordinasi kolaborasi dalam penanggulangan bencana itu dengan saya. Kemudian hospital disaster preparedness juga ketemu dengan saya. Kemudian surveillance bencana itu nanti ada Bu Evi yang akan mengampu. Kemudian eh, pertemuan ke-14 itu peran dan tanggung jawab dalam bencana itu dengan saya lagi. Kemudian konsep kerja dan perawatan paliatif di bencana itu ketemu dengan Ibu Dwi Pratiningsih. Kemudian yang ke-16 nanti UAS. Oke. Oh ya, saya lupa itu untuk nanti Bapak Ibu yang akan mengampu. Kemudian untuk praktikum sendiri, praktikum mana tadi ya? Praktikum ini untuk praktikum nanti hospital disaster preparedness dengan saya, kemudian community disaster preparedness itu nanti dengan Bu Evi atau Mbak Evi, kemudian analisis kelompok rentan dalam bencana itu dengan Bu Dwi Prihatingsi, kemudian yang vulnerability itu nanti dengan Bu Evi.
Sorry, maaf, Pak Aziz maksud saya. Dengan Pak Aziz atau Mas Aziz. Nih, nanti RPS-nya saya bagikan. Nah, tadi seperti saya bilang, ada beberapa tugas nih Bapak Ibu. Yang pertama adalah tugasnya, ini tugas berupa kelompok nih Bapak Ibu. Ini adalah analisis penilaian menggunakan model triase. Jadi, triase apa yang akan digunakan? Itu nanti ada tugasnya. Kemudian nanti tugasnya bisa diakses di Lensa, nih Bapak Ibu. Nah, untuk tugasnya ini sendiri, nah kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, modelnya nanti kami berikan kasus. Jadi di dalam Lensa itu nanti saya kasih linknya. Kami berikan kasus, kemudian silakan melakukan penilaian. Oke. Kelompok satu itu penilaian dengan START atau Simple Triage and Rapid Transport. Kemudian kelompok 2 nanti penilaian dengan SALT, Short Assess Life Saving Intervention, Treatment, dan Transport. Kemudian kelompok 3 nanti penilaian dengan Mass Triage, Move Assessed Send. Gitu, okay. Nanti kasusnya Bapak Ibu hanya apa namanya, Bapak Ibu hanya memilih nanti, okay, apa namanya, tugas memilih dan memilah ini triasenya apa gitu. Nanti kasus yang kami akan berikan. Jadi, formatnya, nah ini adalah bobot tugasnya, dan ini nanti dipresentasikan, Bapak Ibu. Oke, nanti pada saat minggu saya harus rubah dulu ini, pada saat materi tentang triase. Triase di agak bawah tadi. Ini saya rubah nanti. Triase nanti agak bawah. Itu untuk kelompok yang pertama. Kemudian ini adalah dari bentuk nanti bentuk laporannya, worksheet lembaran. Ini kami kasih skenario, kemudian nanti deskripsinya, flowchart, keterangan dan seterusnya nanti dituliskan di sini. Tinggal ngikutin aja, sudah kami siapkan, tidak usah bingung. Kemudian selanjutnya kelompok. Nah ini adalah untuk mandiri atau sendiri. Pandem ini udah saya rubah padahal. Pak Bumi. Oke. Oke. Tugas yang kedua, nggih, Bapak Ibu. Mohon maaf, ini masih kelompok lagi. Tugas yang kedua adalah ini analisis jurnal Bapak Ibu. Eh, untuk tugas yang kedua, tugas kelompok. Temanya adalah bencana gempa bumi. Oke, yang paling dekat dengan kita. Mungkin kalau yang dekat dengan PKU Sleman nanti kita buatkan yang Merapi gitu. Tapi saya rasa Bapak Ibu dekat sekali dengan yang gempa bumi Bantul, kota dan eh, mana namanya Gamping gitu. Nah, nanti Bapak Ibu gampangnya adalah bencana gempa bumi. Ya, bencana gempa bumi. Oke. Nanti adalah ini Bapak Ibu mencari literatur, mohon maaf saya belum ganti, mencari literatur yang berkaitan dengan kejadian gempa bumi, yang tema-temanya saya akan bagi setelah ini. Nah, eh, yang dicari adalah apa? Yang ditelaah adalah mencari jurnal internasional yang berbahasa Inggris maksimal 5 tahun terakhir. Nanti monggo mohon dikonsulkan kepada Bu Evi terlebih dahulu, apakah ini sudah cocok atau belum. Nah, Bapak dan Ibu, untuk kelompok satu, temanya adalah kesiapan masyarakat menghadapi bencana gempa bumi. Oke, monggo nanti dicari. Kemudian yang kedua adalah manajemen krisis dan keterlibatan perawat dalam penanganan gempa bumi pada saat kejadian, Kemudian yang kelompok tiga adalah manajemen pasca kejadian dan keterlibatan perawat dalam bencana gempa bumi. Ini pasca kejadian gempa buminya. Satu adalah kesehatan masyarakat, kedua adalah kesiapan pada saat terjadi, kemudian yang ketiga adalah ini sinten Pak Hairul di sebentar. Jadi ada coret-coretannya. Oke.
Manajemen pasca kejadian keterlibatan perawat dalam bencana gempa bumi itu yang kelompok 3 nanti juga dipresentasikan pada saat materi tentang minggu ke-13, minggu akhir nanti pertemuan dengan Bu Evi. Nanti dipresentasikan dan dikumpulkan di Lensa nanti kami buatkan isinya. Apa namanya? Tempat uploadnya. Ini adalah contoh laporannya atau format laporannya. Oke. Kemudian, nah ini yang bobotnya 10%. Bapak Ibu kami minta mohon izin nanti untuk merancang household evacuation plan. Maksudnya adalah bagaimana Bapak Ibu menyusun kesiapan Bapak Ibu di rumah itu sudah siap atau belum gitu, oke? Mungkin kalau orang lain akan bilang dulu aja tinggal lari. Nah, tinggalnya itu akan kemana dan seterusnya. Nanti kami punya formatnya ada di sini. Bapak Ibu masing-masing di Bapak Ibu menuliskan di sini. Nanti ada formnya, nanti kami akan bagikan juga, bisa di-download di Lensa juga. Family Disaster Plan ini, nama, nomor telepon, handphone mobile, dan seterusnya. Rencana aksi, jenis bencana mungkin terjadi di wilayah tempat tinggal, manakah jalur evakuasi di rumah. Bapak Ibu mohon diisi nanti ini, sehingga ini lebih kepada tepatnya adalah self assessment, apakah sudah menyiapkan atau belum. Oke, ini kok. Nanti saya berikan. Kemudian selanjutnya adalah, nah, proyek. Saya tidak ingin terlalu banyak memberikan tugas sebenarnya kepada Bapak Ibu, tetapi ini adalah untuk mendongkrak nilai dari Bapak Ibu. Tunggu, yang pada akhirnya nanti saya berharap ini sudah kuliah gitu ya, pun sudah males, bukan males ya, maksudnya sudah ngurus banyak orang gitu. Nah, sehingga nanti untuk proyek ini hasil dari praktikum itu kita buat jadi laporan. Ya, misalkan di Hospital Disaster Preparedness kan sudah ada datanya. Nah, datanya itu nanti dijabarkan. Apakah misalkan, oh ini kita datanya sudah dapat di PKU Kota. PKU Kota ternyata perawat-perawatnya atau petugasnya itu sudah, nanti ada bagian-bagian gitu, itu sudah kesiapannya cukup baik misalkan. Nah, cukup baiknya itu nanti yang kita buat sebagai laporan atau dibuat semacam poster. Posternya sederhana saja, bentuknya grafik gitu ya, analisisnya sedikit, ya sudah cukup itu menjadi laporan. Nanti apa ya kita entah itu destinasikan atau yang lain mengatakan. Yang penting bentuknya adalah laporan. Sebenarnya laporan 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 hasil evaluasi itu yang kita jadikan laporan. Ini gimana? Ya nanti ini kelompok saja gitu. Monggo Bapak Ibu, adakah pertanyaan dulu untuk apa namanya? Untuk RPS? Aman? Monggo. Kalau ada yang masih bingung dan masih Jadi tadi bimbang, mungkin saya monggo Bu. tugas individunya 1, tugas kelompoknya 3, beneran mboten nggih Pak? Oh, tugas kelompoknya 3 betul. Kemudian tugas individunya 1. Individunya, Sama kuis nanti individunya sama kuisnya dia, 1. yang akses mempersiapkan Nggih. kalau terjadi bencana di rumah, itu yang tadi toh, yang individu nggih. Betul. Tuh, kalau yang project nanti hasil laporan dari evaluasinya yang kemarin. Evaluasi beberapa mungkin yang kita gunakan nanti, tidak semua gitu. Entah itu Hospital Disaster Berarti Preparedness. kalau yang terakhir itu yang sudah dilakukan di rumah sakit gitu Pak?
Boten, nanti ada praktikumnya Bu tentang hospital disaster preparedness atau kesiapsiagaan rumah sakit praktikumnya. Nah, laporannya itu yang nanti kita jadikan sebagai proyek. Biar Bapak Ibu tidak terlalu banyak beban dan tugas dari rumah sakit, saya sepertinya memahami bagaimana beban dan tugasnya dari rumah sakit sedang berat plus skripsian dan tugas-tugas yang lain. Oke, ada lagi Bapak dan Ibu? Cukup? Monggo, kalau ada pertanyaan. Hmm. Oh ya, modulnya mana Pak? Nah, modulnya mungkin nanti saya sedang berpikir modulnya akan bentuknya seperti apa gitu, karena praktikum kita nggak terlalu banyak yang detail tentang proses dan seterusnya gitu. Ya, menyusul mawon gitu Bapak Ibu modulnya. Saya cukup bingung karena bentuknya adalah apa namanya? Kita harus online gitu ya, kemudian praktikumnya kita juga harus menyesuaikan. Baik, sebentar. Oh, ya, oke. Oke, cukup Bapak Ibu? Tidak ada lagi? Baik, kalau tidak ada lagi, saya coba absen. Hadir semua mboten nggih? Ya, Hadir, Pak. ya, insya Allah hadir semua nggih. Hadir, Pak. Saya klik mawon hadir mawon nggih. Hadir, Pak. Sebentar ini saya kok masih Hadir. oh, oh ini kena. Bentar Pak, saya sedang membuka presensi. Oh, nggak ada ya? Oh, oke. Sepertinya tidak bisa kebuka, harus nanti jam 16. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, saya kalau begitu kita lanjut. Mohon izin, ini saya menyampaikan apa namanya, menyampaikan tentang kembali, refresh kembali eh, tentang konsep dari bencana. Oke, saya rasa Bapak Ibu juga pernah ada mungkin sebagian dari Bapak Ibu yang pernah mengalami tentang kejadian bencana. Oke, sudah kelihatan sudah kelihatan jelas di slide Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke, Ampun. baik, baik. Kita coba diskusi terlebih dahulu dengan mulai pertanyaan dengan kapan disebut sebagai bencana. Monggo, ada yang memberikan pendapat kapan disebut bencana dan apa itu bencana? Saya Pak Awan. Monggo Pak Penif. Bencana ya. Suatu peristiwa yang bisa mengancam jiwa manusia. Baik itu berupa angin kencang, kemudian tsunami, atau mungkin dengan semacam gempa seperti itu. Jadi prosesi alam yang itu mengancam jiwa manusia. Itu kira-kira. Siap, baik. Terima kasih Pak Munif atas jawabannya. Sekarang pertanyaan kedua ada untuk Bapak Ibu. Apakah setiap kejadian dari gempa itu, misalkan ya, yang sering kalau Bapak Ibu punya aplikasi BMKG gitu, pasti ada selalu laporan tentang gempa bumi. Kayaknya 2 atau 3 hari yang lalu itu ada kerasa gempa gitu. Oke. Apakah sudah disebut sebagai bencana? Tidak, Pak. Nah, maka sebutannya apa kalau begitu?
bencana itu adalah suatu rangkaian atau peristiwa yang mengganggu kehidupan masyarakat secara meluas, Pak. Oh, Jadi kalau siap. masih belum mengganggu, belum disebut bencana, Pak. Siap, cocok. Baik, sepakat. Saya sepakat dengan Bu Hartina. Baik, ada dua jawaban yang cukup bagus, gitu nih. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama tadi, apa itu bencana dan kapan bisa disebut sebagai bencana? Tadi sudah disebutkan Pak Munir dan Pak Bu Hatina itu sudah cukup menjawab. Nah, coba sekarang kita apa namanya lihat lebih detail lagi bahwa ternyata disebutnya bencana itu adalah proses bagian akhir. Ada di sini. Ada fase, ada konseptualnya, baru disebut dia sebagai bencana. Mulai dari hazard, kemudian kejadian, kemudian structural damage, kemudian functional damage, ada disebutnya needs, kemudian ada fase emergency, nanti disebutnya sebagai bencana atau disaster. Nah, coba kita bahas satu-satu. Saya yakin dulu Bapak Ibu pada saat D3 sudah disebutkan apa namanya sudah hafal gitu tentang bencana apa itu hazard dan seterusnya. Tapi izinkan saya untuk merecall kembali pemahaman kita tentang bencana. Eh baik, hazard Bapak Ibu. Hazard itu paling tidak kalau kita di Indonesia itu kan ada paling tidak ada dua yang ada. Yang pertama kalau disampaikan Pak Munib tadi adalah bentuknya yang nanti Pak Munib bilang Pak Munib leres nih Pak Munib. Ini Pak Munib, aduh saya agak lupa kadang. Tadi Pak Munif, Pak. Pak Munib siap. Pak Man. Saya takut salah nyebut nama Pak. Betul Pak Man. Kita sepakat bahwa hazard itu adalah atau potensi yang bisa terjadi yang menyebabkan kejadian dari bencana, potensial kejadian bencana atau potensi-potensi yang ada. Paling tidak ada dua potensi yang ada. Yang pertama adalah natural hazard, yang kedua adalah man-made hazard. Nah, tambahannya yang ketiga adalah mix antara natural dan human, mix antara natural dan human atau buatan dari alam dan disebabkan oleh manusia itu sendiri. Nah, coba kita bahas satu-satu. Kalau yang natural hazard atau ancaman bencana itu disebabkan oleh alam itu sendiri gitu. Contoh misalkan nih yang ada di gambar di sini, itu deh. Yang ada di sini ada erupsi Gunung Merapi. Atau contohnya kalau kita di Jogja adalah erupsi Merapi. Erupsi Merapi itu kan secara alamiahnya si gunung itu per 5 tahun dia akan selalu mengalami erupsi. Gitu. Yang menjadi masalah adalah kita siap atau enggak gitu nggih. Kemudian yang selanjutnya adalah yang disebabkan oleh alam. Alam ya banjir gitu nggih. Kemudian ada gempa bumi, badai, hujan dan seterusnya yang sedang terjadi saat ini di Bekasi itu kan Jabodetabek nggih. Itu kan apa namanya natural hazard. Natural, kejadian natural artinya ini apa namanya banjir gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah contoh kejadian gempa bumi. Ini kejadiannya saja gempa bumi di Indonesia di tahun 2020. Mohon maaf, saya belum update 2025 dari BMKG-nya. Kemudian yang kedua adalah man-made hazard. Man-made hazard itu yang disebabkan oleh manusia itu sendiri, gitu ya. Misalkan asiden, gitu ya, kecelakaan lalu lintas, kemudian polusi, kemudian apa namanya ini tembak-tembakan lagi, perang gitu ya, perang yang sedang terjadi misalkan seperti Ukraina dan
Ukraina dan apa sih Zelensky itu? Ukraina dan mana Bu yang sedang perang tuh? Presiden Putin tuh mana negaranya? Bapak Ibu. Rusia, Rusia. Rusia, betul, Rusia. Kemudian seperti negara yang kita sedang sama-sama apa namanya sama-sama perjuangkan juga gitu ya, Palestina gitu, dan laknat negara sekutunya gitu, negara-negara yang numpang gitu ya. Atau yang kalau di kita mungkin contoh ya, mohon maaf nih kalau nanti Bapak Ibu ada yang fansnya apa namanya fans bola gitu, PSIM dan PSS gitu ya, kadang sok padu gitu. Salah satu penyebab dari terjadinya itu juga bisa jadi menyebabkan itu gitu. Ya, itu sebagai contoh maksud saya. Atau juga contoh nuklir gitu. Nah, sekarang PKU sekarang sudah mengarah ke ini nuklir buat dereng gitu. Terapi nuklir gitu ya. Sudah mulai belum ya? Kalau Sarjito setahu saya sudah mulai. Belum. Itu belum. Oh, itu sesuatu yang saya rasa juga apa namanya materi yang cukup baik dan bagus. Nah, kemudian selanjutnya adalah mix natural dan man-made hazard. Ini di mana impact natural awalnya dia ada apa namanya mendekati ke arah potensi bencana. Misal ini hanya permisalan saja ya Bapak Ibu, mohon tidak untuk diikuti. Misalkan di satu daerah itu sudah ada potensi bahayanya, misalkan dia selalu menjadi langganan untuk gempa bumi, ini aja longsor misalkan. Lalu rumahnya itu adalah di tebing dan situ potensi longsor yang cukup tinggi. Nah, membangun rumah di daerah situ, di sekitaran situ, nah itu juga disebut dengan mix natural dan man-made hazard gitu. Atau kalau kita kembali ke konspirasi gitu ya, COVID-19 dulu apakah betul dibuat oleh manusia? Ya itu bisa maksud itu sebagai pencontohan saja, oke, Bapak Ibu, terlepas dari kontroversinya bahwa itu konspirasi dan seterusnya, gitu ya. Kemudian contoh lainnya adalah global warming and climate change atau perubahan iklim di dunia. Contoh kita sekarang ya, sebagai contohan adalah hutan kita sedang dibabat alas, gitu ya, dibabat. Ya walaupun di tengah kontroversinya juga lagi-lagi, tapi itu masuk dalam penyebab dari global warming dan climate change. Kemudian selanjutnya adalah, nah tadi kita sudah singgung tentang hazard. Langkah selanjutnya adalah event. Event itu adalah kejadiannya tadi. Y, tetapi ini hanya kejadian. Contohnya tadi seperti disebutkan Bu Sinten wau niku nggih. Kula lupa. Artina, Bu, Pak. Nah, Bu Hartina. G, ini adalah event disebutnya setiap ada kejadian, setiap misalkan ada kejadian gempa nih, tapi belum menyebabkan kerusakan, belum menyebabkan apa namanya kerugian harta benda, itu disebutnya adalah event atau kejadian. Oh, kejadian gempa bumi, oh kejadian longsor, oh kejadian apa namanya, oh kejadian erupsi Merapi, oh kejadian erupsi Gunung Sinabung dan seterusnya. Kejadian-kejadian selama itu tidak mengganggu kehidupan manusia, tidak berdampak pada manusia, yang merugikan materi atau moral, itu masih disebutnya event. Oke. Saya baru lihat HP, kemudian lihat di BMKG kejadian gempa bumi. Nah, itu namanya event saja. Gitu. Makanya hati-hati dalam menyebutkan apakah ini bencana atau tidak. Contohnya lain lagi, biasa ring road itu, yang di ring road itu ada apa namanya angin puting beliung gitu, nggih. Anginnya udah kenceng, kemudian pohonnya tumbang dan seterusnya. Kan belum merugikan apapun gitu ya. Itu masih kejadian saja, respon kejadian. Kemudian selanjutnya, nah event ini dibagi menjadi beberapa juga. Ada yang geospasial, kemudian klimatologikal, ada hidropolitikal.
Contohnya geospasial bagaimana? Contohnya earthquake atau banjir, tsunami ataupun gempa bumi. Kemudian volcano eruptions, kejadian tadi yang saya sebutkan, erupsi gunung berapi. Kemudian klimatologi, ada angin puting beliung, kemudian banjir, kemudian eh, suhu yang cukup ekstrim, dan seterusnya. Kalau hidrological gimana? Flood. Kemudian yang biologikal gimana? Epidemik, kemudian terinfeksi COVID-19. Nah, itu kejadian, namanya adalah kejadian. Contoh COVID-19. COVID-19 saat ini ada tidak? Ada. Apakah menjadi sebuah bencana saat ini? Tidak. Karena apa? Karena belum merugikan banyak kehidupan manusia. Aman Bapak Ibu sampai di sini sebelum kita lanjut? Oke, nanti. Yang hidrologikal tadi kenapa nggih contohnya? Ya, ini contohnya yang hidrological itu, yang ini Bu, apa namanya, banjir, banjir bandang, dan Oh, saya kira klimato. Oh, banjir nggih. di asakatnya hidrological, kayak semacam hujan, hidrologi, air yang menyebabkan genangan dan seterusnya. Gitu. Oke. Selanjutnya adalah event yang kalau yang tadi kan yang natural, kalau yang event yang kejadian disebabkan oleh manusia, itu ada teknologikal. Ini apa namanya, war, terorisme, atau tembak-tembakan tadi ya. Kemudian ada banyak teknologi yang akibatkan oleh teknologi, gitu ya. Eh, Sama-sama teknologikal ya. Teknologikal yang maksudnya adalah secara teknologi, gitu ya. Kemudian ada yang apa, transport accident dan seterusnya, itu kan disebabkan oleh manusia atau disebabkan keduanya, landslide atau epidemi tadi, kelalaian lab dan seterusnya, lab yang bocor dan seterusnya, itu event kejadiannya. Oke, selanjutnya adalah eh, nah, ini ilustrasinya. Ini adalah ini adalah ini saya ambil Merapi. Merapi adalah hazardnya, dia kejadian erupsi tapi belum merugikan, namanya event. Di sini gempa bumi tapi belum merugikan atau tidak berdampak apapun dalam kehidupan kita, maka disebut Event. kejadian. Saya rasa cukup jelas sampai kepada event. Sekarang kita masuk ke yang ketiga. Yang ketiga adalah namanya structural damage. Structural damage itu adalah berdampaknya kepada struktur yang ada atau bangunan yang ditinggali atau fasilitas umum yang ditempati, yang digunakan. Hanya berdampak saja. Oke, hanya terganggu. Ini physical harm to the environment kalau kata jurnalnya, gitu. Oke. Berdampak atau hanya terganggu, tapi tidak mati total, gitu. Contohnya begini, ini hazard, potensinya adalah erupsi Merapi, kejadianlah erupsi Merapi berdampak pada warga sekitar. Contoh lain, dulu waktu gunung apa namanya, Jawa Timur berdampak ke Jogja. Gunung Kelot tahun Nah, 2014 itu. saya masih jadi mahasiswa, aduh, semester berapa gitu, 2014. Ini berdampak ke lingkungan, tapi tidak mengganggu kehidupan. Bapak Ibunya sini kayak ini belum, waktu itu tidak puasa, belum puasa. Jadi ini masih bisa ngopi, ada gorengan dan seterusnya di situ. Ada es teh dan seterusnya. Aduh, siang-siang ngomong es teh. Itu namanya adalah structural damage, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya fase yang keempat namanya adalah functional damage. Functional damage itu adalah berdampaknya tempat tinggal, kemudian eh, apa namanya, komunikasi itu sudah mulai terganggu atau tidak bisa lagi ditempatkan, sudah butuh, ini sudah mulai apa namanya,
sudah tidak bisa ditempati lagi, maka kita siap-siap untuk mengungsi atau apa ya, sudah mulai mengganggu kehidupan di situ. Gitu. Contohnya ini ilustrasinya. Dari event structural damage, kalau sudah nggak bisa difungsikan lagi, itu namanya functional damage. Ketika tidak bisa difungsikan di sini, maka orang yang tinggal atau masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut, rumahnya tidak bisa ditinggali, itu masih functional damage. Maka dia harus pindah dari tempat tersebut. Oke, gempa bumi misalkan, oh mulai roboh rumahnya, tapi jiwa raganya masih sehat gitu ya. Ini masuknya kepada functional damage atau berdampak. Nah, dari functional damage timbullah tadi butuhnya, namanya needs atau kebutuhan. Oke. Kebutuhan ini kalau bahasa ininya adalah impact dari structural damage dan functional damage. Structural damage-nya atau misalkan contoh gambaran kecil, rumahnya sudah tidak bisa ditempati, sudah rusak, fasilitas umumnya sudah rusak, komunikasinya tidak bisa, yang biasanya misalkan ke pasar tiap pagi itu sudah nggak bisa ke pasar, yang biasanya ke rumah sakitnya sudah mulai ada robohnya. Nah, itu namanya functional damage. Dari functional damage itu kita butuh untuk pindah ke satu tempat. Nah, itu namanya needs atau kebutuhan. Oke. Selanjutnya, dari need disebut dengan lokal respon kabupaten, desa, kabupaten, dan seterusnya. Oke, atau kebutuhan. Dari lokal respon ini disebutnya selanjutnya adalah fase emergency. Nah, di fase emergency ini adalah complying an individual or community to mobilize their local responsibility to address needs trigger. Jadi, apa namanya, wilayah tersebut itu butuh untuk merespon kejadian di situ karena wilayah atau orang yang ada di situ tidak bisa lagi menangani dirinya sendiri gitu. Oke. Kemudian dari emergency nanti barulah disebutkan dengan nih, kalau misalkan begini, kejadian gempa bumi di satu wilayah yang kena adalah satu desa, functional damage-nya satu desa itu tidak bisa ngapa-ngapain dan seterusnya, dan si desa lain atau kabupaten tersebut masih bisa menangani hal tersebut, maka masih disebut tentang local response atau di fase emergency. Tetapi kalau di fase emergensinya sudah outside response, satu kabupaten tidak bisa menangani atau menangani warganya sendiri, butuh respon atau butuh bantuan dari kabupaten yang lain atau dari provinsi, maka disebutnya baru nanti disebut tentang disaster, okay? Atau baru disebut tentang bencana. Okay. Maka nyambung dengan disampaikan Bapak Ibu tadi, apa itu bencana? Adalah disrupsi society yang kompleks gitu, yang gimana sudah mengganggu kehidupan manusia dan tidak bisa lagi ditangani oleh wilayah tersebut. Dia butuh banyak bantuan dari orang luar gitu. Oke. Masuklah kita ke ini disebutnya tentang bencana. Monggo, saya ingin diskusi Bapak Ibu. Monggo silakan kita diskusi. Adakah pertanyaan? Ada? Oke, nanti 13.30 kita coba. Ada Bapak Ibu? Ya, oke, coba Izin saya. bertanya, Bapak. Monggo, jangan susah-susah gitu. Ya, ya, berarti kalau bencana itu dapat dikatakan kalau membawa korban gitu, Pak, dari penjelasan Ji, tadi. Ji. Oh, gimana? Kesimpulannya adalah satu, betul pernyataan tadi ada korbannya. Oke, ada korbannya yang apa? Yang berdampak pada kehidupan wilayah yang normal. Misalkan begini,
Bu Sinten wau niku, Bu Eni nggih. Nggih. Oh, Bu, Erni. Bu, Bu Tina atau Bu siapa tadi? Nggih. Kak Erni tadi, Pak. Nggih, Bu Eni. Misalkan sekarang tinggalnya di wilayah Sleman atau di wilayah ya kita contohkan Bantul saja deh kalau gitu. Wilayah Bantul. Bantul. Yang pusat gempanya mana, Bu? Bantul itu saya lupa. Oke. Pundong. Contoh kemarin Pundong. Pundong Imogiri. Nggih, misalkan taruhlah di Pundong. Nggih. Sekarang kejadian gempa bumi. Oh, misalkan semoga tidak tapi nggih. Tuh, saya agak agak gimana gitu ini mau nyebut contoh. Oke, saya tidak nyebut. Oke, kita coba misalkan Pundong nih sekarang sebagai contoh. Pundong, oh kejadian gempa bumi. Hanya kejadiannya saja pusat wilayah tapi tidak berdampak itu sebutnya event. Tapi kalau sudah mulai kepada eh, event atau kejadian, kalau sudah berdampak kepada yang bagian misalkan rumahnya mulai agak retak sedikit gitu ya, nah, itu namanya structural damage. Kemudian kalau rumahnya sudah mulai roboh, itu namanya functional damage gitu ya. Functional damage itu misalkan kemudian ada korbannya satu misalkan, walaupun itu tetap nyawa, gitu, nyawa tetap adalah nyawa. Satu korbannya, kalau satu masih belum disebut tentang bencana. Karena apa? Eh, karena masih bisa ditangani oleh si masyarakat daerah situ tersendiri, gitu. Belum butuh. Nah, kecuali kalau dia sudah gempanya sudah mulai meluas, satu desa sudah kena, kemudian banyak korban jiwanya ada di situ. Nah, baru nanti hitung-hitungan, apakah si desa itu bisa menangani masyarakatnya sendiri atau tidak. Kalau masih bisa, masih disebut dengan fase respon functional damage gitu. Tapi kalau sudah tidak bisa berdampak kepada dua kabupaten, tidak provinsi sudah menolong gitu, okay, itu baru masuk kepada bencana. Gitu. Nah, nanti status bencana itu ditetapkan oleh kepala daerah wilayah tersebut. Biasanya itu adalah eh, gubernur atau kalau kita sultan, sultan yang akan menetapkan, sekaligus nanti kita bicara tentang insiden commander gitu ya. Dia akan menjadi ketuanya. Gitu. Contoh dulu gempa Bantul kan disebutnya adalah bencana. Kenapa? Seluruh Bantul kena gitu. Dan DIY sendiri belum mampu gitu sehingga dia butuh tadi outsider response dari luar, kan disebut tentang bencana gitu. Walaupun pada proses bencana nanti dibagi menjadi tiga, pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Tapi konsep tentang penyebutan bencananya dulu itu coba kita sama-sama meluruskan. Terus jangan sampai setiap kejadian gempa bumi, setiap kejadian erupsi Merapi itu selalu kita sebut sebagai bencana gitu. Oke? Karena jangan sampai menimbulkan apa bahasanya ya, jangan sampai menimbulkan kegaduhan di masyarakat, jangan sampai kita juga panik gitu. Artinya angin puting beliung di ring road itu ada banyak pohon yang tumbang, nah itu sebutannya masih kepada event, belum kepada bencana. Gitu. Jadi tujuan kita kuliah untuk disaster adalah menenangkan diri kita sendiri dan paling tidak keluarga kita paham begitu. Aman Bapak Ibu? Aman, Pak. Maaf, Ya. Pak. Oh, Tadi kan ada pembagian fungsional dimik sama needs. Kalau Ji. fungsional dimik itu kan kondisinya ya. Need itu imbas dari kondisi itu atau pripun, Pak? Betul sekali. Oh, Imbas gitu. dari needs itu adalah imbas dari functional damage tadi. Karena udah nggak bisa tempat tinggalnya sudah tidak bisa ditempati, nggak bisa tidur nyenyak dan seterusnya. Ya itu satu-satunya adalah needs, butuh untuk tidur, butuh untuk makan, butuh untuk banyak hal. Supaya kalau kita kembali ke kebutuhan Maslow kan butuhnya adalah tempat tinggal, rasa dihargai dan seterusnya. Oke, aman Bapak Ibu? Ye, lanjut, Pak. Gitu. Semoga aman, Bi. Sudah lurus. Ini sudah lurus harusnya. Sampai di daster. Nah, sekarang karena tadi kita belajar kontrak kita adalah konsep dari disaster nursing,
sekarang kita coba kembali recall kembali atau memanggil kembali pemahaman kita tentang disaster nursing. Nah, sebenarnya agak ada ambiguitas nih. Ambigu nyebutnya adalah disaster nursing, apakah bencana bencana keperawatan gitu. Tapi kan kita memahami adalah disaster keperawatan bencana yang dimana nanti kita banyak membahas tentang tugas dari perawat seperti apa, fase respon, fase-fase pasca dan seterusnya. Ternyata cukup banyak dan cukup detail untuk kita pahami bersama gitu ya. Sebenarnya tidak jauh dari yang Bapak Ibu kerjakan hari ini di rumah sakit gitu. Eh, Kalau secara definisi bencana adalah keperawatan bencana itu didefinisikan sebagai persiapan perawat untuk menangani korban bencana dengan apa? Pelatihan yang terstandarisasi, kemudian memanfaatkan kearifan lokal untuk kolaborasi dengan komunitas gitu. Jadi yang Bapak Ibu hari ini lakukan adalah yang Bapak Ibu hari ini lakukan adalah termasuk dari proses dari keperawatan bencana. Oke. Keperawatan bencana itu melibatkan apa? Respon sistematis di berbagai fase bencana. Sama-sama kita pahami bahwa kalau bencana itu ada 3 fase. Fase pra-bencana, kemudian fase akut, kemudian fase eh, pasca bencana. Gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu di sini juga anggota bagian dari IMT dari MDMC Muhammadiyah Disaster Management yang Bapak Ibu juga sudah terjun ke situ, nggih, jauh lebih punya pengalaman jauh lebih banyak begitu. Nah, itu adalah proses dari bagian dari keperawatan bencana. Tugas kita sebagai keperawatan bencana. Kalau kita lihat secara definisi internasionalnya adalah International Council of Nurses atau ICN, mungkin kalau profesi sebelah misalkan sejawat kita misalkan dokter, pandangannya berbeda juga tentang apa namanya tugas-tugas perawat. Nah, kita coba fokuskan kepada perawat maksud saya, dokter maksud saya tadi, ataupun radiologi dan seterusnya. Kalau dari sudut pandang perawat, kalau kita mengacu kepada secara International Council of Nurses, keperawatan bencana itu didefinisikan sebagai penerapan kompetensi khusus yang digunakan oleh perawat untuk meminimalkan dampak bencana untuk apa? Untuk kehidupan dan keselamatan manusia. Ya gimana? Ya dengan cara-cara dan kompetensi-kompetensi perawat melakukan salah satunya adalah life saving kondisi bencana, kemudian yang setiap hari Bapak Ibu lakukan misalkan akibat bencana terjadinya hacking dan apa namanya luka dan seterusnya, kejadian-kejadian hacking dan seterusnya, itu adalah salah satu bentuk dari yang dimaksudkan oleh ICN tentang keperawatan bencana. Gitu. Nanti lebih dalam apa yang membedakan kita pada saat kondisi bencana, tugas kita sebagai perawat dan tugas, saya kok jadi kayak ngapunten, mohon maaf, bukan menggurui ya Bapak Ibu, tapi meluruskan kembali gitu. Ada beberapa kompetensi yang disusun oleh apa namanya oleh ICN tentang keperawatan bencana gitu ya. Untuk memastikan apa tujuannya? Tujuannya untuk memastikan perawat memiliki kemampuan untuk merespons situasi bencana secara efektif dan kolaboratif gitu, dengan tim kesehatan lainnya dalam memberikan bantuan darurat pada fase ini, khususnya pada fase emergensi tadi. Nah, saya yakin Bapak dan Ibu sudah pernah mengalami juga, tetapi eh, saya belum yakin tidak semua perawat itu siap menghadapi kondisi bencana. Tunggu, tidak tidak semua. Contoh yang lainnya, contoh yang ada misalkan pada saat pandemi COVID-19, semua orang tidak siap dengan itu. Nah, perawat kan maju duluan tuh, gitu. Perawat maju duluan, yang paling depan ibaratnya ya harus menanggung resiko dan seterusnya. Gitu. Jadi, makanya dari itu mengapa perawatan bencana itu menjadi penting dan harus dipahami apa
konsep-konsep yang harus konsep-konsep harus dipahami begitu. Apa yang membedakan dengan profesi lain? Jadi, saya tidak sebut profesinya apa, tapi kita fokus kepada profesi perawatan. Kalau fokus pada perawatan adalah fokus pada keperawatan di keperawatan bencana. Ini fokusnya pada perawatan yang berkelanjutan. Perawat tidak hanya memberikan perawatan, tetapi juga membantu dalam pemulihan yang jangka panjang. Contohnya apa? Dukungan psikososial pasien. Saya dapat cerita ada beberapa orang yang sampai saat ini juga masih mengalami gangguan psikososial akibat dari gempa bumi Bantul gitu, nggih. Nah, itu juga tanggung jawab kita. Nah, khususnya nanti kalau kita belajar di psikososial di keperawatan jiwa. Kemudian intervensi klinis yang khusus gitu ya, berperan dalam contohnya triase, resusitasi, penanganan cedera, pencegahan komplikasi dan seterusnya gitu. Okay? Kemudian keterlibatan dalam kesia-siaan komunitas, perannya adalah satu, tidak hanya menjadi petugas gitu, tapi juga melatih tentang kesiapsiagaan mitigasi bencana, profesi lain lebih fokus kepada infrastruktur misalkan, kalau kita lebih kepada bagaimana menyelamatkan diri, orang seperti apa, kesehatan seperti apa, karena kita tidak punya kompetensi untuk bangunan yang tepat guna itu seperti ini. Tidak, kita belum, saya rasa mungkin ada Bapak Ibu yang punya eksperti di situ, tapi dalam kurikulum atau dalam profesi perawat belum belajar ke arah situ. Oke, Oke, tahapan manajemen bencana dalam keperawatan itu mulai dari mitigasi. Kalau mitigasi sama-sama kita sepakat bahwa tujuannya atau definisinya untuk mengurangi atau mencegah dampak kebencanaan sebelum terjadi. Makanya tadi salah satu tugas Bapak Ibu nanti adalah membuat tadi mitigasi tadi. Kemana larinya, misalkan terjadi gempa bumi akan lari kemana, potensi hazard yang ada di lingkungan Bapak Ibu itu apa, gitu. Oke. Peran-peran apa? Berperan dalam edukasi masyarakat tentang pencegahan bencana, kemudian melakukan penilaian risiko kesehatan di wilayah rentan bencana, serta terlibat dalam perencanaan kesehatan masyarakat untuk mengurangi kerentanan. Nah, bisa kerentanan itu kita coba perdalam lebih dalam. Gitu. Oke. Selanjutnya adalah kesiapsiagaan. Nah, mungkin kalau kuesioner yang disebar oleh rumah sakit gitu ya, itu seringkali kadang ya udah diisi siap sudah siap gitu, takut nanti dipanggil oleh direktur dan seterusnya gitu. Ya Bapak Ibu, ini saya rasa ini adalah bentuk dari evaluasi kita gitu, apakah kita sudah siap atau belum gitu ya. Menyiapkan kondisi yang terburuk terjadi gitu. eh, itu apakah kita sudah siap atau belum. Nanti coba kita evaluasi kesiapan dari perawat menghadapi seperti apa, nanti coba kita kesiapan rumah sakit juga termasuk seperti apa, nanti kita sama-sama evaluasi di praktikum. Oke. Peran perawat apa? Peran perawat terlibat dalam penyusunan rencana tanggap darurat. Izin Bapak Ibu, di rumah sakit apakah Bapak Ibu dilibatkan gitu ya, atau ada yang pernah terlibat dalam penyusunan SOP gitu bila terjadi emergensi, situasi emergensi di rumah sakit gitu. Ya, saya yakin ada yang dilibatkan, tetapi juga ada yang menjadi followers gitu, karena tidak semua dilibatkan sepertinya. Kemudian memberikan pelatihan dan simulasi bagi masyarakat dan tenaga kesehatan lainnya, serta mempersiapkan fasilitas kesehatan agar siap menghadapi lonjakan korban. Nah, ini yang mempersiapkan sini, fasilitas kesehatan agar siap menghadapi lonjakan korban ini, saya coba invite salah satu setiap rumah sakit, kalau PKU pripun, sudah adakah pelatihan atau sudah adakah apa namanya pelatihan rutin gitu ya, sosialisasi rutin terkait tentang bila terjadi bencana? Ini Sudah, menarik Pak. penelitian kami selanjutnya. Ya Pak, di Sudah. PKU Bantul. Ampun, Pak. Ya, insya Allah di bulan Mei nanti kami dengan MDMC pusat gitu untuk evaluasi setiap rumah sakit di PKU. Kalau PKU
Bantul harusnya jauh lebih siap ini karena desainnya adalah Ada, siap bencana. Ada nggih Bu? ada. Kalau PKU Gamping, saya yakin juga ini jauh lebih siap juga karena saya yakin di situ ada Pak Afik yang Pak Afik walaupun ketemu dengan UMY nggih, yang cukup dekat dengan UMY yang sering kolaborasi di situ gitu nggih. Kemudian selanjutnya adalah tahapan respon dalam bencana. Ini adalah tindakan segera yang diambil setelah terjadi bencana untuk mengurangi dampak khususnya di kesehatan gitu ya. Kalau kemarin kami audiensi dengan MDMC, ada tim employee gitu nggih, untuk siap gitu. Tim IMT juga kudu siap setiap rumah sakit sebagai seorang tahapan manajemen bencana ini yang terakhir adalah pada fase pemulihan, di mana komunitas berusaha kembali. Izin Bapak Ibu yang sering terjadi adalah saat ini gitu nggih, kalau Bapak Ibu saya beberapa melihat gitu nggih, beberapa kali ngikut ke bencana itu kadangkala kita sering kali kurang follow up-nya. Misalkan begini, kita ditempatkan di satu posko rumah sakit terpencil gitu ya. Saya punya pengalaman begitu gitu nih di lapangan rumah sakit rujukan gitu ya. Cuman kita tidak punya follow up gitu ya. Pasiennya ini nggak datang lagi. Contoh misalkan pasiennya punya pos operasi di situ, nggak balik lagi pasiennya kemana. Kita kurangnya follow up yang sering terjadi. Gitu. Follow up-nya kemana itu kadang kita nggak tahu. Bapak Ibu melakukan operasi di situ, melakukan perawatan, hari ketiga dia harus balik, ternyata nggak balik lagi. Nah, nggak baliknya laginya itu kadang kita miss kemana nih pasien gitu. Jadi apakah pasiennya semoga masih sehat walafiat gitu. Tapi kalau tidak kan ada apa gitu? Apakah ada infeksi dan seterusnya pasca kejadian bencana itu menjadi follow up dan temuan baru seharusnya gitu. Itu yang sering kadang kita terlewatkan. Ini apa namanya? Ini hanya apa namanya? Sebagai bahan evaluasi. Nah, oke. Izin Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga jauh lebih paham tentang fikih bencana. Saya masih anak baru kemarin sore ya. Oh iya, nanti juga saya lupa tadi menyampaikan di awal fokus capaian atau pembahasan setiap materinya itu setelah ini saya jelaskan. Nah, aduh, mohon izin di Bapak Ibu, saya sebetulnya tidak kompeten untuk menyampaikan ini gitu. Tapi tidak masalah, ini saya ambil dari beberapa. Ungkapan tersebut menunjukkan kerendahan hati dan kesadaran. Sebagai evaluasi kita kalau secara hukum ibadah fikih dalam bencana yang pertama adalah hukum ibadah dalam situasi bencana, kemudian hukum menyelamatkan jiwa, kemudian hukum sosial dan tanggung jawab, hukum perlindungan lingkungan, kemudian hukum penguburan jenazah, lebih tepatnya mungkin pemakaman jenazah bukan penguburan, kemudian hukum penegakan hak dalam bencana. Itu adalah bagian dari fikih bencana. Ini sekilas saja. Mohon izin Bapak Ibu kalau bagian ini saya harus bertanya kembali. Tetapi ini referensi yang saya temukan, hukum ibadah pada situasi bencana itu kalau kita lihat atau kita kembali telaah kepada Al-Baqarah 28 gitu ya, yang kurang lebihnya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Gitu, nggih. Kemudian kita lihat juga kalau di fikih bencana itu di Al-Hajj 78 gitu nggih, yang kira-kira maknanya adalah dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama ini suatu kesempitan. Artinya sangat leluasa gitu nggih. Hukum sholatnya juga sama nggih, Bapak Ibu yang kadang sering kali kalau kita perjalanan dan seterusnya itu adalah dari HR Muslim, saya agak lupa kebetulan nomornya berapa, bisa menjamak gitu ya, jamak qasar ataupun jamak takdim. Kemudian selanjutnya adalah kita lihat di Al-Maidah 32 gitu, kurang lebihnya yang artinya bahwa orang siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain,
atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia sebelumnya. Ini saya tidak mention kemanapun gitu, nggih. Saya coba kembalikan kepada tadi bencana itu kan atau kejadian bencana itu dibagi menjadi dua gitu. Apakah natural hazard atau human hazard kalau disebut human disaster yang disebabkan oleh manusia gitu. Kalau disebabkan oleh manusia maka kita kembalikan ke Al-Maidah 32 gitu. Kembali lagi ke saya agak lupa juga ini hadis keberapa, barang siapa yang meringankan kesulitan seorang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan meringankan kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Maka saya rasa Bapak Ibu betapa mulianya profesi kita, nggih, profesi perawat yang senantiasa membantu orang lain dalam keadaan susah maupun ataupun dalam keadaan sakit. Kemudian ada lagi nggak? Nah, itu pertemuan kita untuk materi tentang konsep dari eh, bencana. Begitu. Adakah yang ingin didiskusikan? Nanti kalau tentang fikih bencana saya akan kembalikan diskusi lagi kepada Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu, Ya, Pak Wawan. monggo Pak. Sulit-sulit nggih Pak. Dalam? Ampun sulit-sulit Pak Munib. Kecil Saya nih suaranya, Pak. nggak, maksud saya pertanyaannya saya agak susah kalau dengan RPL. Enggak, ini Soalnya ngobrol aja, Pak Wawan. kuliahnya kuliah Oh, kehidupan kalau bencana ini soalnya. dalam? Kuliahnya kuliah kehidupan kalau. Ini iya, ini tadi ngobrol-ngobrol aja. Ini tadi teman-teman juga baru di kampus semuanya. Siap. Baru mensupport teman-temannya yang baru sempur, Pak Wawan. Siap Pak Pak Eskin Munib. Ibu. Terkait dengan kita alami seperti COVID itu ya, itu bagian bencana. Nah, kalau bencana itu ada enggak, Pak, terkait dengan apa ya namanya, grid-gridnya itu loh, seperti kalau apa namanya ya, kalau bahasa kita itu ada level-levelnya enggak untuk bencana itu kira-kira itu. Oh, oke. Nih, baik Bapak Pak Munib, terima kasih. Baik, itu memang ada level-levelnya Pak. Kalau misalkan di Indonesia, kita corak di Indonesia saja, nggih, itu ada hitung-hitungannya sendiri. Jadi, apakah ini skalanya nasional, regional, atau internasional? Nah, itu ada hitung-hitungannya sendiri. Nah, hitung-hitungannya sendiri itu juga kalau di Indonesia itu satu, karena masih tumpang tindih, nggih. Satu, BNPB itu punya tools untuk itu. Dan hitung-hitungannya cukup banyak, gitu, nggih. Nanti kalau ini coba saya lampirkan juga di lampiran materi, hitung-hitungan untuk apakah dia skala nasional atau tidak. Dan itu cukup politis sekali, karena itu melibatkan berbagai lintas hal, gitu, nggih. Hitung-hitung kemudian material, kemudian nyawa, kemudian ekonomi, dan seterusnya itu ada hitung-hitungan. Pak. Tapi hitung-hitungannya seperti apa? Detailnya, nah detailnya saya juga tidak hafal karena cukup rigid nih hitung-hitungan lintas sektoral, menteri dan seterusnya. Gitu. Yang paling gampang deh, yang paling gampang kalau tsunami Aceh berdasarkan kalau kata guru saya dulu, kalau Aceh itu sudah masuk, yang tsunami Aceh itu sudah masuk di skalanya internasional. Kalau yang Merapi masih di skala nasional. Gunung Kelut masih di skala nasional. Oke, gitu. Dan karena uh, karena penetapan itu nanti kalau skalanya nasional itu yang menjadi PIC atau yang menjadi tulang punggung di atasnya itu orangnya berbeda-beda gitu Pak. Karena yang akan bertanggung jawab ke situ nanti akan berdampak kepada banyak hal gitu. Makatan Pak, sementara mungkin yang bisa saya Oh iya, jawab seperti iya, itu, tapi iya. detailnya Berarti
saya belum bisa menjawab Matur karena nuwun Pak Awan cukup atas jawabannya. siap. Oke, tadi saya janji jam 14.30, 1 jam 30 menit. Jadi saya ini nggih, supaya sebagai nggih. Nggih, saya tadi lupa menjelaskan bahan kajiannya, detailnya itu seperti apa, cukup banyak supaya nanti Bapak Ibu semoga tertarik. Di sini. Nih, nyambung dengan RPS nih Bapak Ibu, nanti bahan kajiannya, kalau tadi konsep dasar keperawatan bencana, saya sudah menyampaikan, kemudian nanti di legal etik keperawatan bencana, itu mulai dari definisi, kemudian landasan hukum, urgensi penanggulangan bencana, kemudian asas penanggulangan bencana, kewenangan perawat, nanti mungkin banyak kepada aturan di sini gitu, gitu. Kemudian permasalahan dalam penanggulangan bencana, dan prinsip etik penanggulangan bencana. Kemudian etik legal penanggulangan bencana, ini nanti kita banyak bahas hukum juga, hukum internasional, tinggi. Kita coba bahas tentang Sendai Framework di sini nanti, kemudian distribusi sumber daya, kemudian prinsip-prinsip etik dalam penanggulangan bencana. Nanti kita coba bahas yang tadi saya sampaikan tentang Sendai Framework. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang eh, bertugas juga sudah pernah mengikuti ke Sendai Framework gitu. Kemudian pertemuan keempat yang konsep triase bencana itu nanti khususnya bencana apa namanya triase yang bisa digunakan untuk kondisi bencana gitu gitu. Ada start, kemudian SAL, kemudian MAS, ada shift triase, kemudian mass gathering gitu gitu. Kalau yang mass gathering ini saya pernah ketemu dengan penciptanya, bukan pernah, saya pernah ngobrol dengan penciptanya. Kemudian kalau manajemen multi hazard, ini konsep multi hazard, kemudian identifikasi penilaian risiko multi hazard, kemudian mitigasi, kemudian respon pemulihan dalam konteks multi hazard dan kolaborasi internasional serta peran teknologi. Gitu, okay. Kemudian kalau yang pertemuan ke-6 nanti yang kesiapsiagaan dan bencana pada komunitas itu paradigma, kemudian tanggulangan bencana, dan nanti kita coba bahas sedikit tentang SPAP, gitu. Sekolah Satuan Pendidikan Aman Bencana yang saat ini sedang digaungkan oleh Menteri Pendidikan gitu ya di setiap kabupaten dan kota. Kemudian manajemen shelter gitu ya, manajemen shelter barak pengungsian, logistik, kemudian pendekatan klaster pengungsian, perlindungan dan klaster logistik. Kemudian kalau yang IC nanti tentang prinsip dasar insiden komentar dan implementasinya gitu. Kemudian analisis kelompok rentan, nanti kategori kelompok rentan dalam bencana, pengelolaan kelompok rentan dalam bencana, dan mitigasi risiko kelompok rentan. Gitu ya. Kemudian yang kalau yang materi tentang koordinasi dan kolaborasi, itu nanti prinsip dasar kolaborasi, kemudian peran dan fungsi pentahelix, kemudian potensi kerjasama berkelanjutan lintas sektor. Yang selanjutnya nanti tentang hospital disaster preparedness, komponennya apa saja, itu yang kita akan bahas. Kemudian peran tanggung jawab perawat itu nanti regulasi tenaga kesehatan, nanti banyak tentang hukum juga gitu, nggih. Kemudian yang surveillance dalam bencana nanti kita coba bahas banyak tentang bahas tentang community assessment for public health emergency. Kemudian yang terakhir nanti banyak tentang ngomong tentang prinsip etik paliatif dalam bencana, apa yang membedakan pada saat bencana dan situasi non bencana, kondisi paliatif gitu, nggih. Itu mungkin yang nanti kita banyak bahas, Bapak dan Ibu, sudah 14.28 gitu. 1 jam setengah. Monggo, ada pertanyaan atau tidak? Ada yang ingin didiskusikan atau tidak? Cukup? Boleh ya Pak. Ya, Alhamdulillah. Kalau cukup, Nggih. Terima kasih Bapak Ya. Ibu tetap Ya. semangat untuk menyelesaikan script suite. Jangan sampai kalau bahasanya mahasiswa reguler itu script suite, Pak. Bukan script slip. Biasanya script slip itu skripsi yang dibawa tidur dalam mimpi biasanya. Oke, Bapak Ibu terima kasih. Matur nuwun. Insya Allah nanti jam 3 saya coba absen. Saya belum bisa absen. Terima kasih. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Wawan. Ya, berarti nanti yang absennya Pak Awan nggih jam 16 nggih.
Ji, nanti saya Ya, absen. matur nuwun sangat Pak Wawan. Untuk sami Pak, izin saya live di. Nggih. Pripun wau kabare Ya, semprot lancar Pak Unef. salam. Makasih teman-teman support dan doanya nggih. Semuanya semoga terus ada yang sembuh. Amin. Pak, nggak ucapan terima kasih sama spesial yang ngasih coklatnya, Pak Munif. Itu ya teman-teman ya, yang sasar itu ya, apa untuk yang teman-teman seperti yang sasar itu. Nah, bagian semangat ya, semangat ya, sama Mbak Irul. Salam Pak Munif. Ini maaf, suara saya itu nganu nih, nggak begitu nganu nih, sinyalnya. Suaranya kayaknya lebih volumenya. Sampun izin live nggih. Sinyal nggih.
Assalamualaikum.